Beberapa waktu kemudian, Takeru akhirnya berhasil menemukan keluarga dari mayat prajurit yang sudah membusuk, yang dulu ia temukan di hutan dekat desa Tormi. Dia menyerahkan barang-barang peninggalan prajurit itu kepada keluarganya. Begitu mereka melihat barang-barang itu, tangis mereka pun pecah, karena kabar ini benar-benar baru. Bagi mereka, Takeru menyadari kalau seluruh keluarga itu kelihatannya kurang gizi dan sakit-sakitan. Dia jadi teringat obrolannya dengan penjaga saat pertama kali masuk kota. Waktu itu dia sempat bertanya tentang prajurit itu, yang namanya Belria Van. Dia tahu dari surat yang ada di barang-barangnya. Si penjaga bilang kalau Belria kelihatannya mengambil misi untuk membeli obat bagi ayahnya, tapi tidak pernah kembali lagi. Takeru menebak kalau si malang Belria sayangnya tewas dalam misi tersebut. Dia merasa kasihan pada keluarga Belria dan ingin melakukan sesuatu untuk mereka. Setelah membantu keluarga itu, dia langsung menuju kuil petualang dan menukar setumpuk tanaman herbal dengan seorang pria rubah. Tiba-tiba resepsionis guild bernama Ariana datang. Mencoba menguping si pria rubah, sadar ada telinga kelinci yang menyembul dari balik tembok. Jadi dia langsung bertanya, ada masalah apa? Dengan ragu-ragu, Ariana keluar dan menjelaskan kalau dia menerima setumpuk permintaan misi dari klien, yang secara spesifik ingin Takeru yang mengerjakannya. Ini menunjukkan kalau dalam waktu singkat, Takeru sudah berhasil membangun reputasi besar di kota. Takeru sendiri tidak yakin bisa menyelesaikan semua misi itu sendirian. Tapi dia tetap mengambil setengahnya, dan setuju untuk mengerjakannya secepat mungkin. Setelah menjual bahan-bahan yang dikumpulkannya, Takeru pergi ke pemandian umum untuk bersantai sejenak bersama Black sambil mengenang waktunya di kota berkain. Menurut perhitungannya, sudah setengah bulan berlalu, dan semuanya berjalan mulus. Dia ingat saat pertama kali datang ke pemandian ini. Airnya kotor bukan main. Tapi dengan sigap, dia langsung membersihkan kolam dan aliran airnya menggunakan sihir pemurnian miliknya. Berkat jasanya itu, sekarang dia bisa datang ke sini setiap hari untuk menghilangkan rasa lelah. Suatu hari seorang manusia buas bernama Clay muncul dan menghampiri Takeru, mengatakan kalau dia mendengar desas-desus di kota bahwa Takeru bisa menggunakan sihir penyembuhan yang hebat. Takeru meminta Clay untuk menjelaskan lebih lanjut. Dan Clay bilang kalau orang-orang membicarakan Takeru yang telah menyembuhkan orang sakit parah dari daerah kumuh menggunakan sihir. Ternyata gosip itu benar adanya, karena Takeru memang melakukannya. Faktanya dia menggunakan sihir penyembuhan untuk menyembuhkan ayah Belria dan seluruh keluarganya, membuat mereka terlihat segar bugar kembali. Takeru mengakui kepada Clay kalau dia memang bisa sihir penyembuhan, tapi menganggapnya bukan hal yang besar. Clay lalu bertanya, apakah Takeru menerima bayaran dari ayah Belria? Dan setelah tahu kalau dia memberikannya secara cuma-cuma, Clay jadi geli sendiri. Tak menyangka ada orang sebaik itu di dunia ini. Dia lalu menyarankan Takeru untuk menaikkan peringkat petualangnya, karena hanya dengan cara itu, dia bisa mengambil misi yang lebih sulit dan mendapatkan lebih banyak uang. Namun Takeru bilang, dia sudah lebih dari cukup bahagia dengan peringkatnya saat ini, menunjukkan kalau dia sama sekali tidak serakah. Clay menganggap sikap Takeru ini mengkhawatirkan, dan memperingatkannya kalau menjadi terlalu baik hati akan membuatnya jadi pusat perhatian. Beberapa hari kemudian, Takeru menjalani rutinitasnya seperti biasa di guild petualang untuk menukar bahan-bahan yang telah dia kumpulkan. Si pria rubah benar-benar memohon agar Takeru menaikkan peringkatnya. Menasehatinya kalau orang sekali berdia seharusnya mengambil misi tingkat tinggi. Tapi Takeru sekali lagi menegaskan kalau dia tidak tertarik dan hanya ingin hidup damai. Omong-omong soal damai, tiba-tiba segerombolan goblin menyerbu ke arah kota. Semua petualang dari peringkat D dikumpulkan untuk bersiap bertahan. Tapi Takeru, yang hanya peringkat F, mencoba menyelinap pergi diam-diam. Namun sebelum dia berhasil kabur, Ketua Guild, Roydor menyeretnya ikut serta. Karena dia tahu betul seberapa kuat Takeru sebenarnya. Rencana Roydor adalah menghentikan semua goblin sebelum mereka bisa menyeberangi sungai terdekat. Dan dia membakar semangat para petualang dengan pidato yang levelnya setara komandan Erwin dari Attack on Titan.
Tak lama kemudian, para petualang menuju medan perang dan mendirikan markas di puncak gunung untuk mengawasi segala arah. Banyak petualang sudah maju ke garis depan, tapi Takeru memilih tinggal di belakang. Karena dia ini pecundang sejati, Museli ikut bersama Takeru dan terus memeganginya erat-erat. Ketakutan setengah mati dengan hewan liar di sekitar mereka. Takeru sadar Museli gemetaran ketakutan. Jadi dia mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau perannya di sini sangat besar. Rupanya Museli adalah seorang penyembuh. Jadi Takeru memintanya menggunakan sihir untuk menyembuhkan yang terluka. Selama pertempuran, dia bilang tidak ada yang memalukan dari rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Tapi sebagai manusia, mereka harus menghadapi ketakutan itu untuk bertahan hidup. Kata-kata Takeru berhasil mengangkat semangat Museli. Dan dia menjadi lebih bertekad dari sebelumnya untuk bertugas sebagai perawat penyembuh di pertempuran yang akan datang. Clay juga ada di markas. Dan melihatnya, Takeru bertanya kenapa prajurit sepertinya tidak pergi ke garis depan. Clay menjelaskan kalau dia punya bekas luka besar di punggungnya. Dan di dunia ini, bekas luka seorang prajurit adalah aib terbesarnya. Karena itu menandakan, luka itu didapat saat melarikan diri dari musuh. Takeru tidak setuju. Menurutnya bisa ada banyak alasan lain. Dan memang diperlihatkan kalau Clay sebenarnya mendapatkan luka itu saat mencoba melindungi seseorang. Bagaimanapun juga, Takeru percaya yang terpenting adalah Clay masih hidup. Setelah menderita luka separah itu, Clay tertawa, mengejek diri sendiri. Mengatakan seandainya saja seluruh dunia berpikir seperti Takeru. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi dari garis depan. Polanya menandakan para goblin telah menerobos dan sekarang menuju posisi Takeru. Inilah saatnya bagi Clay untuk unjuk gigi. Dia pun pamit pada Takeru dan bergegas ke garis depan. Tepat saat Clay pergi, Takeru menoleh ke samping dan melihat Museli sedang mencoba menyembuhkan seorang prajurit yang terluka. Dia melihat Museli menyemangati prajurit itu, mengatakan kalau dia baik-baik saja dan harus tetap kuat. Takeru kaget melihat Museli begitu percaya diri. Mengingat beberapa menit yang lalu, Museli sangat ketakutan dan bersembunyi di belakangnya. Kekuatan Museli membuatnya merasa sangat dikuatkan, dan dorongan untuk berbuat lebih banyak membuatnya menjadi lebih baik. Dia mengaktifkan perisai sihir dan penghalang sihir. Tepat saat penghalang itu menutupi mereka, dia berpesan agar mereka menjaga diri. Sampai dia kembali bersama, Clay lalu mengeluarkan sebatang tongkat. Kemudian dia pergi. Begitu sampai di medan perang, dia memperkuat kaki dan tangannya, lalu menghajar beberapa goblin yang menghalangi jalan. Dia melihat beberapa goblin lain telah mengepung timnya. Jadi dia bergabung dengan mereka. Timnya tampak kesulitan. Jadi dia meminta Black untuk membantu. Begitu Black menggunakan serangannya, para goblin pun tewas. Dia menemui yang lain dan bertanya, apa yang telah terjadi? Mereka mengungkapkan kalau mereka diserang oleh goblin kelas yang lebih tinggi, terutama sersan goblin. Akibatnya garis pertahanan depan mereka hancur, dan mereka harus berjuang sambil mundur. Para goblin pasti sudah menginvasi kerajaan, jika bukan karena Clay yang telah membantu pertahanan mereka. Sayangnya mereka memberitahunya. Kalau mereka kehilangan jejak Clay di tengah pertarungan dan tidak tahu di mana dia. Takeru merasa khawatir karena pada titik ini Clay hanya bertarung sendirian. Jadi dia berangkat untuk mencarinya. Tepat seperti dugaannya, Clay memang sedang bertarung sendirian. Takeru tiba tepat pada waktunya dan menyerang para goblin. Ini memberi Clay sedikit ruang untuk bernafas. Tapi Clay bertanya kenapa Takeru datang. Dia berpendapat Takeru terlalu lemah untuk berada di sana. Tapi Takeru percaya Clay terlalu terluka untuk bertarung. Dia memohon agar mereka pergi, tapi Clay tidak akan membiarkan rakyatnya kecewa begitu saja. Dia bersikeras jika dia pergi, para monster akan menyerang kota. Dia meminta Takeru untuk pergi dan memberitahunya bahwa sejauh apapun dia lari, sersen goblin pasti akan menyusul dan menyerang mereka. Jadi Clay menawarkan diri untuk tetap tinggal. Takeru hanya bisa menonton Clay berjuang mati-matian. Dia tahu Clay terluka, dan dia merasa terganggu. Dia ingin menyembuhkan seluruh luka Clay. Tapi itu juga berarti menyembuhkan luka di punggung Clay.
Jadi dia bertanya pada Clay apakah luka itu punya arti. Dan apakah ada alasan kenapa luka itu ada di sana. Clay mengungkapkan luka itu tidak ada gunanya. Itu hanya bukti kebodohannya. Melihat luka itu tidak ada gunanya, Takeru meminta Black membantu melawan para monster dan memperlambat mereka. Kemudian dia mengeluarkan elemen sihir air dari tasnya dan menuangkannya ke Clay untuk memulihkan tubuhnya sepenuhnya. Clay tampak tidak mengerti apa yang Takeru lakukan. Dia merasa sangat kuat dan semangatnya membara. Dia berbalik dan menatap Takeru, bertanya apa yang telah dia lakukan padanya. Takeru merasa tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia hanya bilang kalau dia menyembuhkannya. Ya, apa yang Clay rasakan jauh lebih dari sekedar penyembuhan. Namun apa yang mereka hadapi lebih penting. Jadi Clay menghadapi pertarungan dengan energi yang baru ditemukan. Clay berubah menjadi wujud yang hebat, dan dengan cakarnya, dia membelah para goblin menjadi dua. Dan mereka pun menang. Saat Clay terus bertarung, salah satu petualang lain yang melihat apa yang telah dilakukan Takeru datang menemuinya. Dia bertanya apa yang Takeru lakukan pada Clay. Dan lagi-lagi Takeru meremehkan perbuatannya dan mengklaim dia hanya melakukan penyembuhan kecil. Si petualang tidak percaya padanya. Dia bertanya siapa Takeru sebenarnya, dan Takeru mengklaim dia hanyalah petualang peringkat F yang hanya ingin membantu mereka. Si petualang tidak percaya padanya dan merasa sangat curiga. Namun karena Takeru telah banyak membantu mereka hari itu, dia tidak bisa menunjukkan keraguannya. Jadi dia memutuskan untuk menerima apa yang Takeru katakan. Dia berterima kasih kepada Takeru karena telah menyelamatkan mereka hari itu dan mengatakan kepada Guild akan melakukan yang terbaik untuk memberinya hadiah. Takeru kembali ke penginapannya dan berasumsi bahwa semuanya akan tetap sama. Namun kedamaiannya terganggu lagi ketika Clay pulih sepenuhnya dan datang menemuinya. Clay juga tahu bahwa apa yang Takeru lakukan padanya tidak normal. Jadi dia bertanya pada Takeru apa yang telah dia gunakan padanya. Mencoba membela diri, Takeru mengatakan dia menyembuhkannya dengan elemen air. Dia mengungkapkan dari mana dia mendapatkan air itu dan memberitahunya bahwa itu dari naga kuno. Dia juga memberitahu Clay tentang naga yang merupakan ibu. Black Clay percaya padanya dan bertanya mengapa Takeru menggunakan elemen sehebat itu padanya. Takeru tidak berpikir itu sangat penting. Meskipun alasan lain mengapa dia tidak peduli dengan air, itu adalah karena dia punya banyak sekali. Clay berterima kasih atas apa yang telah dilakukannya. Dia bertanya siapa Takeru dan dari mana asalnya. Dan Takeru pun terkejut. Dia tahu bahwa dia telah diperingatkan untuk tidak memberitahu siapapun tentang asalnya. Tetapi dia juga tidak ingin orang-orang mulai mencurigainya. Dia terlalu lama berpikir sampai Clay menyadari keraguannya. Mencoba untuk tidak mengganggunya, Clay mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus bicara dan mencoba untuk pergi. Tetapi Takeru mengklaim dia tidak meragukan Clay. Jadi dia akan memberitahunya. Dia memberitahu Clay bahwa dia berasal dari dunia lain. Sama seperti ketika orang mati dan mereka berinkarnasi. Seperti yang bisa kamu duga, Clay tidak percaya pada Takeru. Dia mengakuinya sebagai lelucon dan mengabaikannya. Clay mengungkapkan bahwa apa yang Takeru gunakan padanya begitu hebat sehingga dia telah berubah menjadi Dragon Node. Dragon Youth adalah garis keturunan kuno dari manusia kadal. Jadi ketika dia berubah menjadi Dragon Youth, dia merasakan luapan kekuatan yang tidak bisa dia pahami. Dia hampir merasa akan lepas kendali dan akan melakukan sesuatu yang buruk. Meskipun begitu, dia sangat senang bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi Dragon Node kuno. Dengan santai, Takeru bertanya, apakah dia sekarang sudah kembali normal? Dia mengklaimnya, dan Takeru menasehatinya agar dia terbiasa dengan wujud seperti itu, sehingga dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan lebih baik. Clay menatapnya dengan rasa ingin tahu, mengklaim bahwa dia selalu begitu santai dengan segala hal. Dan itu adalah sesuatu yang selalu ingin dia katakan padanya. Clay meninggalkannya, dan dia pergi keluar kota. Dia melihat kota yang ramai. Dan memang begitulah seharusnya sebuah kota. Saat dia berjalan, dia melihat sebuah toko senjata. Dia berhenti di sana karena ingin membeli sesuatu. Pemilik toko memanggilnya dari belakang. Dan dia berbalik dengan gembira. Petualangannya berjalan lancar dan dia